Standby studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, kita ketemu lagi di kamar Rosi. Kali ini saya ingin ngobrol tentang hidup sehat, makan enak, gimana caranya. Kenapa? Setiap kali kalau kita ngobrol tentang hidup sehat, itu pasti sangat tergantung dengan intake atau apa yang dikonsumsi. Dan kalau kita dengar apa yang harus dikonsumsi sebagai pola makan sehat, rasanya sering kita, jauh banget dari apa yang selama ini kita punya. Kali ini saya ingin ngobrol dengan seorang dokter gizi dan juga seorang dari industri untuk berbicara apakah memang pola makan sehat itu tidak mungkin dengan makan enak. Nah, gimana caranya? Selamat datang saya ucapkan kepada dokter gizi, Dr. Yohanes Chandrawinata. Hai dok, salam sehat selalu. Halo Rosi, salam sehat. Lalu ada Mbak Katarina Larasati, ada Product and Nutrition Section dari PT Ajinomoto Indonesia. Hai Mbak Katarina, halo, sehat Mbak selalu. Rosi, sehat selalu, salam sehat. Saya ke Dr. Yohanes dulu. Dr. Yo, saya mau tanya. Pertanyaan pertama saya gini, kalau kita mau sehat, terus pola makannya juga pola makan yang benar gitu, sehat dan bergizi, bisa enak nggak sih? Tentu harus enak, karena kita harus selalu memperhatikan quality of life ya. Jadi makan enak itu definisi tiap orang beda-beda ya. Nah, kalau saya sukanya makanannya yang tidak terlalu berlemak ya. Tapi orang lain lebih suka makanan yang digoreng-goreng, yang rasanya asinnya tuh agak menurut saya terlalu asin ya. Nah, padahal kalau kita meninjau Millennium Development Goals itu dalam segi makanan itu harus dianjurkan untuk mengurangi lemak jenuh dan mengurangi asupan garam ya. Selain dari gaya hidup yang lain tentunya berhenti merokok ya. Kemudian ditambah olahraga yang teratur. Nah, tapi dari segi makanan dua hal itu, kurangi minyak jenuh dan kurangi asupan garam yang berlebihan dengan target pada tahun 2025 kita ingin asupan garam itu setiap orang hanya maksimal 1 sendok teh peres ya. Itu kalau dihitung natriumnya 2.300 mg natrium per orang per hari. Namun makanan orang Indonesia itu terlalu banyak mengandung garam ya. Contoh, kita sering kan melihat orang tuh yang kalau makan selalu harus ada kerupuk ya. Itu aku banget dok. Ya, lu nanti makannya itu nasinya disiram pakai kecap manis. Ya. Kemudian juga makannya pakai sambal ya, sambalnya yang pakai sambal terasi, dan kemudian makan ikan asin, wah komplit. Semuanya asupan garamnya berlebihan, semuanya seringnya digoreng-goreng ya. Nah itu menyebabkan tentunya asupan kalori dan garam yang berlebihan. Dengan akibat resikonya bisa muncul obesitas dan segala komplikasinya seperti diabetes, hipertensi ya. Nah, asupan garam yang berlebihan juga itu cenderung meningkatkan resiko terkena hipertensi, kemudian juga kanker saluran cerna bagian atas seperti kanker lambung ya, dan juga batu ginjal ya. Jadi orang yang senang garam, senang asin-asin, hati-hati. Ginjalnya bisa sering muncul batu ya. Oke dok, jadi ada dua itu ya dok ya. Soal enak itu relatif. Ada yang enak senang dengan makanan enaknya asin, enaknya manis dan lain sebagainya. Tapi sehat itu kan sudah ada standarnya. Tadi dokter bilang kalau mengacu pada MDJ School, maka satu hindari minyak jenuh. Berarti makanan yang digoreng-goreng dengan minyak jenuh. Terus yang kedua hindari asupan makanan dengan garam yang terlalu banyak. Ya. Oke, dok. Nah, jadi kalau misalnya kita mau secara sederhana, makanan sehat itu atau pola makan yang sehat itu harus kayak apa, dok? Selain tadi menghindarkan tadi ya, jangan makan dari yang digoreng-goreng dengan minyak jenuh, hindari garam yang berlebihan. Sederhananya apa, dok? Sederhananya kalau kita makan itu pakai pedoman piring makan sehat, ya. Itu yang paling gampang. Jadi tiap kali kita makan utama itu kita harus ada makan piringnya itu 20 cm diameternya dibagi dua. Setengahnya itu ada sayur, sayurnya 2/3 dari setengah piring,
kemudian ada buah, ya satu buah ukuran sedang, ya. Nah, kemudian setengah piring lagi itu dibagi seperempat karbohidrat, seperempat protein. Protein usahakan jangan yang banyak lemak jenuhnya, jadi jangan yang daging berlemak. Kalaupun ayam kulitnya dibuang gitu ya, makanya boleh paha, boleh dada ya. Nah, ini sudah tersenyum nih, senangnya kulit ya. Kulit ayam nggak protein ya, Dok? Kulit ayam ada proteinnya, tapi lemaknya lemak jenuh ya. Jadi ada yang mengatakan kan ayam itu mengandung hormon estrogen apa. Jadi kalau dimakan sama anak pria itu jadi estrogennya meningkat. Itu sebetulnya bukan karena ayamnya disuntik hormon. Saya sendiri dulu pernah pelihara ayam ya. Teman saya ayamnya ayam petelur, teman saya ayam pedaging waktu saya masih SMP. Nah, tidak ada yang suntik hormon, cuma disuntik vaksin supaya dia bertahan hidup ya sampai usianya yang petelur atau pedaging. Nah, perubahan hormon pada anak laki-laki itu karena makannya fried chicken digoreng kan. Nah, itu tentunya kalau anak yang gemuk ada perubahan hormonal sehingga estrogennya lebih tinggi. Ada anak wanita terbalik ya. Kalau terlalu gemuk makannya terlalu banyak yang berlemak, kalorinya tinggi, dia ada perubahan testosteronnya menjadi lebih tinggi sehingga anaknya jadi anak wanita itu seperti laki-laki, ada kumisnya, jerawatan, kakinya berbulu ya. Nah, jadi terbalik dengan laki-laki yang terlalu gemuk. Jadi seperti kewanitaan kan, payudaranya membesar gitu kan ya. Burungnya juga lebih kecil gitu. Nah, jadi itu jadi masalah kan. Nah, tapi kembali ke masalah gizi ya. Jadi makannya itu harus yang sehat. Kemudian jangan lupa minyak. Minyaknya gunakan minyak yang sehat juga, yaitu minyak tak jenuh. Ya. Tak jenuh itu ada dua macam, tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Tak jenuh tunggal contohnya minyak zaitun, minyak canola, dan minyak kacang tanah. Tak jenuh ganda contohnya minyak bunga matahari, minyak jagung ya. Nah, banyak yang lain, sunflower, safflower itu minyak tak jenuh ganda. Kalau itu fine ya, Dok ya? Fine, ya, tapi jangan selalu digoreng-goreng ya, karena kita nanti harus juga menghitung berapa banyak kebutuhan kalori harian ya, tergantung usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas fisik masing-masing orang kan beda-beda. Nah, kemudian kembali ke masalah makan sehat, itu nanti kalau Anda mengkonsumsi susu dan produk susu, itu pun harus yang rendah lemak ya. Sehari susu itu 2 gelas boleh, tapi yang low fat, low sugar. Nah, jangan lupa satu lagi yang penting, air ya. Air harus cukup diminum sehari, paling sedikit untuk wanita 2 liter, laki-laki paling sedikit 2,5 liter. Saya biasa mengajukan wanita 2,5 liter, laki-laki 3 liter per hari. Karena laki-laki cenderung lebih banyak berkeringat. Jadi asupan cairannya harus lebih banyak. Nah, jadi buah-buahan dan sayuran apa juga boleh, tapi kalau makan buah itu satu yang ukurannya sebesar kepalan tangan kita. Jangan di jus, dimakan biasa. Ya. Dok, sorry Dok, maaf Dok. Kalau tadi kita kan yang paling penting kan dalam intake kita itu kan makanan yang bernutrisi gitu ya Dok ya, karena itu akan sangat kita hidup sehat itu akan sangat tergantung dari apa yang kita konsumsi, selain juga gaya hidup dan olahraga. Tapi apa yang di-intake itu rasanya memang membentuk tubuh kita gitu ya, Dok ya. Kan kita makan at least misalnya, oke lah ada yang skip dinner. Tapi let's say kita breakfast atau sarapan, lunch, sama malam, itu harus beda-beda atau ya udah samain aja gitu. Seperti yang tadi dokter bilang, seperempat sayur, seperempat karbohidrat, lalu protein, semuanya harus merata gitu, Dok. Ya, itu disesuaikan dengan masing-masing orang ya. Jadi ada personalisasi kebiasaan makan ya. Kemudian juga personalisasi dari penyakitnya ya, dan juga dari tujuannya. Kita mau dietnya tuh apa yang mau dicapai ya. Juga disesuaikan juga dengan kebudayaan makan ya. Jadi kita orang Bandung misalnya ya, kalau makan seringnya sehari 3 kali nasi. Nah, pagi siang malam makan nasi. Saya nggak mungkin merubah tiba-tiba, oh nggak boleh makan nasi, cuma makan protein dan sayur. Pasti gagal total diet. Tiba-tiba gaya barat, oh makannya potato. Ya, lengkap diet langsung, oh dia bingung kan. Tapi pasti nggak mungkin bisa diikutin. Jadi diet itu harus bisa diikuti seumur hidup, nomor 1. Ya. Sehat,
dan mengadaptasi, mengikut sertakan like and dislike dari tiap orang, dan juga sesuai dengan kebudayaan makan dari orang tersebut. Jadi tidak akan ada perubahan total. Kita hanya berubah sedikit, kalau bisa agak sedikit demi sedikit, tapi untuk jangka panjang. Tujuannya begitu. Ya, jadi lebih baik kita diet, lebih kepada perubahan yang baby step gitu ya, daripada mau radikal berubah itu malah sebenarnya nggak akan produktif ya dok. Tahan lama ya, nggak akan tahan lama. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang pengen, waduh nih saya pengen cepat turun berat badan, katanya diet low carb bagus, itu biasanya cuma tahannya 1-2 bulan ya, 2 bulan turun berat badan, tapi dari itu naik lagi karena bosan. Kita Asia ini ya, orang Indonesia lah ya, tidak terbiasa dengan diet low carb, jadi nggak akan tahan lama biasanya. Yang tahan lama ada 1-2 orang, tapi jarang. Ini tadi dok kan yang jadi pertanyaan saya tuh, kalau biasanya makan yang identik dengan makanan sehat itu nggak enak dok, nggak asik. Ya. Misalnya kalau pagi ya nasi goreng sama ayam pakai kulit, siangnya makan soto Betawi, malamnya sop kambing, kan kan itu hidup nikmat dok. Masa yang kayak gitu nggak boleh dok? Boleh sesekali ya. Jadi kalau yang gitu tuh termasuk indulgences. Kalau yang tadi Rosi katakan itu, ya itu agak luar biasa ya. Kalau makannya tiap hari begitu dijamin kolesterol melejit. Ya. Tapi untung nih, Mbak Rosi itu hebat sekali ya, langsing ya, segar wajahnya ya. Mungkin tidak ada penyakit, rajin olahraga. Nah, amin, semoga dok. Itu aku anggap sebagai doa. Meskipun aku juga paling takut tes ke lab dok. Ya, nah jadi kalau orangnya aktif ya, olahraganya kenceng, nah itu makannya begitu tuh mungkin masih oke-oke aja. Tapi kebanyakan kita itu jarang berolahraga ya, sedentary kan. Jadi kebanyakan kerja di kantor, kalau makannya kacau begitu pasti kolesterol, triglycerid meningkat. Nanti kalau yang laki-laki perutnya mulai buncit, nanti muncul penyakit diabetes dan kawan-kawan ya. Juga kalau wanita ya biasanya kan gemuknya di daerah paha atas dan daerah bokong, itu juga mengganggu ya, nanti susah jalan kaki kan. Nah jadi banyak, belum nanti masalah laboratoriumnya, kolesterol juga meningkat, tekanan darah tinggi kan. Nah, jadi makan yang enak-enak boleh sesekali, jangan tiap hari ya. Tapi makan sehat itu belum tentu nggak enak ya. Nah, jadi contoh makanan Thailand ya, contoh yang paling gampang, atau makanan Padang aja. Saya suka asam pade ya. Asam pade itu ringan sekali rasanya tapi mantap. Asam pedas ya, ada asinnya juga sih, tapi dia nggak pakai santan ya. Nah, kemudian makanan daerah Jawa Barat, saya suka sop ikan dari Tasik, itu rasanya juga asam-asam gitu, segar, bening kuahnya kan. Nah, kemudian kalau masakan Chinese saya senang yang di ya, masakan Thai saya senang yang di kayak tom yum itu dimasak kuah kan. Kemudian makan daging sapi panggangnya juga enak. Kemudian sayurnya itu kalaupun makan spring roll-nya yang fresh spring roll, dicelupnya mintanya pakai dippingnya yang seperti asinan ya, tidak terlalu kental, segar sekali ya. Jadi kalau kita memilih-milih makanan itu sebetulnya yang sehat itu masih banyak. Makanan barat kita bisa makan steak kan, steaknya tapi tenderloin kan, atau ikan ya, mau gindara mau salmon di grill, atau chicken steak. Jangan pesannya kayak cordon bleu atau daging yang banyak lemak kayak sirloin ya. Kemudian kentang itu kalau saya sih kurang begitu, nggak terlalu favorit ya. Jadi saya makannya sedikit. Kentangnya kalau bisa di bake atau di boil ya. Nah, lebih sehat daripada mashed potato itu kan kentang rebus dianjurin pakai butter dan krim supaya gurih. Nah, kemudian kalau makanan seperti pasta, kita pilih yang saus tomat ya. Saus tomat itu banyak benefitnya untuk pria terutama kan. Dia mengandung lycopene ya. Lycopene itu kalau dimasaknya bersama sedikit minyak itu akan lebih mudah penyerapannya. Lycopene itu penting untuk mencegah kanker prostat dan juga menghambat pembesaran prostat yang umum terjadi pada laki-laki ya. Nah, jadi banyak manfaatnya dibandingkan kita kalau pesannya yang creamy kayak carbonara gitu kan. Itu sehat. Iya, Dok. Dok.
Dokter tadi kan udah bilang yang soal mengganti minyak, jangan minyak jenuh. Tadi ada minyak-minyak yang bisa dipakai, olive oil dan lain sebagainya. Kalau misalnya kan sekarang lagi tren menggorengnya itu di air fryer, Dok. Ini lebih sehat nggak? Air fryer itu menggunakan udara panas ya, silahkan. Itu minyaknya jauh lebih sedikit dibandingkan kita deep fry ya. Tapi kalau belum beli, jangan beli ya. Karena nanti baru dipakai sebulan, udah nanti ditaruh di gudang, udah nganggur. Dan saya kira jangan sering menggoreng. Itu paling gampang. Kalau sudah punya microwave, ngapain beli air fryer? Kita juga bisa seperti memanggang pakai microwave ya. Oke. Dok, saya ke Mbak Katarina dulu ya, Dok. Mbak Katarina sebagai yang bergerak di industri penyedap rasa, sering banyak orang melihat bahwa kita ini penyedap rasa itu sesuatu yang nggak sehat. Makanya kadang-kadang kalau kayak saya atau generasi yang lebih muda yang doyan nyemil dengan penyedap-penyedap itu dibilang generasi micin. Menurut itu saya termasuk loh. Menurut Mbak Katarina, apa yang salah dari persepsi masyarakat seperti ini? Iya sih Mbak, memang diakui ya masih banyak persepsi yang salah terkait MSG. Padahal sebenarnya MSG itu sama seperti garam, gitu, sama seperti gula juga. Masyarakat kan nggak anti ya sama gula dan garam, tapi kenapa ya anti sama MSG gitu? Karena mungkin MSG itu dari namanya kan monosodium glutamat ya Mbak ya. Chemical gitu, serasa kimia gitu. Jadi mereka takut. Padahal sebenarnya MSG itu suatu bahan bumbu masak gitu yang bisa kita gunakan bahkan untuk mengurangi sodium intake gitu. Nanti mungkin Dr. Johannes bisa menjelaskan gitu. Itu yang kita educate, kita bagikan ke masyarakat untuk juga meluruskan bahwa selain juga MSG itu berfungsi untuk menyedapkan masakan, tapi juga untuk bisa membantu kita dalam upaya pengurangan natrium intake gitu Mbak Rosi. Sementara kita juga terus-terusan membuat mereka tahu sebenarnya MSG itu apa, terbuat dari apa, kemudian kandungan dalam MSG itu apa saja. Persepsi masih tetap ada sih Mbak sampai sekarang. Dari beberapa tahun yang lalu kita mengadakan edukasi ke masyarakat, tapi tetap ada. Ya nggak apa-apa, kita akan terus mengedukasi mereka karena kan generasi berganti ya. Mungkin yang generasi yang lalu sudah kita edukasi, generasi yang sekarang belum, kita akan terus mengedukasi mereka dengan menginformasikan MSG itu apa, terbuat dari apa, bagaimana cara penggunaannya dan manfaatnya apa. Begitu sih Mbak Rosi. Kalau Dokter Yohanes, apa sih Dok fakta atau kesalahan dari konsumsi MSG ini? Mana yang fakta dan mana yang kemudian dianggap mitos atau kesalahan, Dok? Baik. Jadi mitos tentang MSG ini banyak sekali ya. Itu mulanya tuh udah tahun 67 kan, ada seorang dokter di Amerika yang melaporkan kasus sama Chinese Restaurant Syndrome. Orang yang sesudah makan masakan Chinese itu ada keluhan ya, sakit kepala, rasa kebas ya, terus kemudian debar-debar, rasa haus, mual. Nah ini tapi tanpa pemeriksaan apapun juga. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan secara objektif. Apakah memang benar ada tekanan darahnya atau apa. Hanya berdasarkan keluhan saja. Ya. Nah itu menjadi semacam mitos pun. Kalau makan micin pasti timbul keluhan demikian. Ya. Nah, tapi ternyata diteliti itu sudah ada penelitiannya banyak ya. Yang di Indonesia pun ada. Itu di UGM ya. Itu tahun 2000 diterbitkannya di jurnal Nutrition ya. Nah itu dikatakan bahwa pemberian placebo 1,5 gram dalam kapsul ya, 1,5 gram MSG, 3 gram MSG sesudah orang itu mengkonsumsi makanan pagi yang tanpa MSG, tanpa micin, itu ternyata menghasilkan keluhannya sama antara yang placebo 1,5 gram dan 3 gram micin ya. Jadi kesimpulan tidak jelas bahwa MSG itu penyebab keluhan yang disebut sebagai Chinese Restaurant Syndrome itu ya. Oke. Salah gitu. Kemudian juga ada lagi banyak penelitian menggunakan tikus ya. Itu disebutnya penelitian preklinik ya. Ada tikus yang masih bayi. Nah, masih bayi ini disuntik. Disuntiknya bisa ke dalam perut, bisa ke dalam vena ya, dan juga ke dalam otak. Nah, disuntikan MSG. Sehingga ada yang menjadi gemuk, kemudian menjadi ada gangguan syaraf ya. Nah,
itu dihubungkan dengan katanya berbahaya. Kalau makan micin bisa jadi begitu. Padahal itu tentunya beda sekali ya. Kita mengkonsumsi micin itu dalam makanan ya, dicampur misalnya mie bakso ada micinnya. Kita makan begitu. Kita tidak mungkin mengkonsumsi micin langsung dimasukkan dari satu bungkus 100 gram kita makan, nggak ada ya, kecuali mungkin bukan orang cemilan. Ya, orang dengan nyemil MSG langsung. Ya, dimakan MSG di sok gitu kan, sokan gitu. Itu nggak mungkin. Dan juga nggak mungkin kita tuh menyuntikkan MSG ke dalam intraperitoneal, ke dalam otak apalagi. Nah, jadi dalam hal MSG yang dikonsumsi manusia itu tentunya kalau kebanyakan nggak enak ya. Dan MSG itu bahan tambahan pangan. Seperti kita kalau makan garam dan gula. Kalau terlalu asin, kalau kebanyakan ya nggak enak. Ya, micin juga sama. Kalau kebanyakan mungkin agak getir ya. Nah, jadi dok, sorry dok, maaf. Jadi intinya takaran itu tetap sesuai dengan secukupnya kan, selera ya kan, sama kayak kita minum. Kayak saya minum kopi ya, saya nggak suka gulanya banyak. Saya minum teh, saya malah nggak senang pakai gula gitu kan. Pertanyaan pentingnya gini dok, jadi kesimpulannya sebenarnya MSG itu nggak berbahaya kan? Ya, MSG itu kan yang zat yang membuat dia ada rasa gurih sedapnya itu rasa umami ya, itu glutamat. Nah, monosodium glutamat kalau dikonsumsi atau dimasuk ke dalam cairan itu akan lepas si glutamatnya menjadi glutamat bebas. Nah, itu yang memberikan rasa umami di lidah kita. Glutamat bebas itu ada di mana-mana ya. Contohnya dalam tomat itu ada glutamatnya ya. Kemudian orang kita senang pakai kecap asin, kecap manis, itu hasil fermentasi menghasilkan juga glutamat bebas. Yang suka sambal terasi, kandungan glutamat bebasnya tinggi ya, 1.200 mg per 100 gram terasi. Makanya rasa terasi itu gurih, petis termasuk ya, gurih juga. Jadi tidak kemudian apakah nasibnya beda kalau kita makan glutamat dari micin atau dari sumber yang alamiah hasil fermentasi itu, ternyata metabolismenya sama ya. Dia diserap dalam usus dan 95% atau lebih digunakan oleh sel-sel usus kita untuk metabolisme dan juga untuk pertumbuhan sel-sel usus kita. Hanya sedikit sekali yang masuk ke dalam peredaran darah di sekitar usus, itu biasanya masuknya ke hati. Di hati pun dia diubah, bisa menjadi glutamin, bisa juga menjadi glukosa ya, bisa juga menjadi asam amino yang lainnya. Jadi hampir tidak bersisa glutamat yang kita makan itu ya. Walaupun kita makannya banyak, misalnya makannya gluten ya dari tepung terigu. Nah, itu kan ada kan orang vegetarian kadang-kadang makan gluten. Itu tinggi juga kadar glutamatnya ya, dalam bentuk glutamin dan glutamat tentunya. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh bagi tubuh kita ya dalam mengkonsumsi micin, monosodium glutamat. Itu nggak beda jauh kalau kita makan sumber alamiah glutamat seperti kecap, sama saja nasibnya. Dan segala sesuatu itu kan sebenarnya memang ada takarannya, dan segala sesuatu yang berlebihan ya pasti bisa jadi nggak enak atau nggak baik. Dan itu berlaku untuk semuanya. Segala sesuatu yang overrated atau too much, ya kan ya dok ya. Ya kalau makan seneng micin, makan micin, tapi habis itu micinnya satu kantong penuh, ya habis itu dia pusing, ya itu karena kebanyakan, bukan karena micinnya. Tentu nggak enak ya. Karena kan pusing nih, makanan nggak bisa dimakan kalau rasanya getir. Jadi clear nih dari dokter, karena kan kadang-kadang kalau kita ketahuan makan MSG atau nyari MSG pasti kita suka diledekin, ya ampun generasi micin banget sih gitu. Padahal kan masa kita mau cari rasa enak kayak jadi berdosa gitu, karena seolah-olah jadi hidup nggak sehat. Tapi dokter di sini mengatakan bahwa makanan enak itu juga bisa untuk kesehatan. Dan kalau ada persepsi soal penyedap rasa seperti MSG, kalau kita konsumsi dengan takaran yang memang sesuai selera kita dan secukupnya, itu juga bagus buat kesehatan ya dok? Ya, sebetulnya bagus sekali. Tadi dikatakan oleh Ibu Katarina, memang
banyak penelitian yang menghubungkan penggunaan MSG dengan penurunan asupan natrium ya. Jadi sudah ada banyak penelitian, yang terakhir itu oleh Prof. Jinap dan kawan-kawan ya di Malaysia. Nah, ini terbit tahun 2018 ya jurnalnya. Nah, mereka meneliti kandungan dari dua macam sup ya, sup yang populer di Malaysia yang ada rasa pedasnya kan, kari ayam dan soto mie. Nah, itu dibandingkan konsentrasi yang garam yang resep asal itu 0,9% ya, dua-duanya 0,9%. Kemudian mereka meneliti berapa banyak kandungan micin MSG yang paling optimal, rasanya paling enak. Ternyata 0,7%. Kemudian disilang dari kadar yang garam yang 0%, kemudian micinnya paling tinggi, kemudian perlahan diturunkan kadar micinnya sambil kadar garamnya dinaikkan. Titik tengahnya ada ternyata ya. Nah, titik tengahnya itu adalah 0,3% garam plus 0,7% MSG. Nah, ini menghasilkan penilaian rasa enak yang lebih tinggi dibandingkan dengan resep yang menggunakan garam yang full 0,9%. Nah, jadi dengan resep 0,7% MSG dan 0,3% NaCl ini garam ya, itu didapatkan penurunan asupan natrium 35%. Jadi ini sudah luar biasa ya. Rasanya malahan lebih enak daripada resep asalnya yang menggunakan 0,9% natrium ya, natrium klorida maaf. Jadi terbukti bahwa penggunaan MSG dapat menurunkan asupan natrium ya. Penelitian yang lain mirip itu di Singapura oleh Leong dan kawan-kawan itu juga sama ya. Bisa penurunan asupan natriumnya sampai 25%, 30% itu tetap dengan menjaga rasa enak dari makanan tersebut. Ya, jadi kalau mereka yang mau mengurangi asupan garam boleh ya mencampurkan. Ini jadi kayaknya nyambung dengan kalau mau ada diet garam ya dok ya? Ya, diet rendah garam ya. Nah, jadi diet rendah garam ini ada bagusnya supaya rasanya enak, itu dikombinasi dengan menambahkan sedikit micin ya. Jadi nggak usah, kalau mau gampang sih setengah sendok garam plus setengah sendok micin. Nah, itu satu hari cuma boleh segitu campurin ya. Jadi enak rasanya gitu. Biar simpelnya sih. Ya, jadi diet rendah garam sering sekali menjadi nggak enak, tapi tetap masih bisa ada tipsnya atau ada ya masih bisa diracik dan tetap sehat. Kalian supaya tetap enak makanannya. Karena kita sering lihat kalau di rumah sakit orangnya kan dikasih dietnya rendah garam, itu pasti makanannya tuh cuma tersisanya banyak banget kan dibuang-buang. Padahal orang sakit sering harus makannya tuh bagus gizinya. Ini kalau nggak dimakan karena rasanya hambar sekali, nggak enak, ya gimana dia bisa cepat sembuh sebetulnya. Juga yang diopname di rumah yang harus diet rendah garam ya, tapi bukan buat turun berat badan. Diet rendah garam itu untuk penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi misalnya. Oke dok. Terakhir untuk Mbak Katarina, saat ini kan di era digital sering sekali banyak misinformasi terkait MSG gitu. Tadi kita sudah dapat penjelasan yang sangat clear dari Dr. Yohanes soal apa yang menjadi fakta dan apa yang menjadi mitos tentang penggunaan MSG ini. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan supaya mitos-mitos ini tidak berkembang menjadi hoax, tapi justru di tengah era sosial media ini justru apa yang menjadi fakta tentang MSG ini bisa lebih diterima oleh masyarakat. Iya sih, Mbak Rosi, kita harus mengikuti perkembangan digital ya. Dan karena kita, apalagi sebelum pandemi, apalagi saat pandemi ini maksud saya. Sebelum pandemi kita banyak melakukan sosialisasi offline. Tapi adanya era pandemi mengharuskan kita untuk menggunakan digital ini, media-media digital ini dengan sebaik mungkin. Pun dengan adanya digitalisasi ini, makin besar loh kita merambah target kita. Kalau offline kan kita hanya ke ibu-ibu, kemudian ke KOL ya, ke ahli gizi, ke mahasiswa. Tapi kalau dengan digital kita justru bisa merambah ke anak-anak muda.
Di situ kita gunakan, kita punya platform Dapur Umami namanya. Jadi di Dapur Umami itu kita berikan tips-tips memasak ibu-ibu. Kadang ibu-ibu tuh pusing Mbak Rosi ya, hari ini masak apa, besok masak apa gitu kan. Apalagi nanti ada himbauan untuk rendah garam, untuk makanan yang bernutrisi gitu. Jadi dengan Dapur Umami kita memberikan banyak inspirasi memasak. Di situ juga ada diskusi dengan ahli gizi. Kemudian ada mereka juga bisa saling bertukar pendapat atau bertukar pengalaman dengan sesama anggota Dapur Umami. Karena yang ingin kita tekankan di sini sebenarnya untuk Ajinomoto sendiri punya pendekatan terkait nutrisi ya, Mbak Rosi. Kita menyebutnya nutrisi tanpa kompromi. Jadi di situ ada 3 pilar. Di dalamnya adalah rasa, kemudian akses, dan satunya lagi kedekatan dengan budaya lokal seperti yang tadi Dr. Johannes bilang. Jadi makanan yang bernutrisi itu harus enak, mudah diakses, dan dekatlah dengan keseharian kita, baik rasanya maupun penggunaannya. Karena kalau enggak kan akan ini susah penting diakses. Sih. Betul. Dan yang paling penting Mbak Katarina, jangan sampai makan sehat itu identik dengan nggak enak. Ya, Kita semua mau makan yang enak, tapi kita semua juga mau sehat. Iya, jadi itu Mbak Rosi, 3 pilar itu yang ingin kita share ke masyarakat, bahwa kita harus makan yang bernutrisi tapi enak, mudah diakses, itu akhirnya nggak mahal gitu ya. Dan itu adalah makanan kita sehari-hari, nggak usah terlalu ke bule-bulean atau ke Korea-Koreaan ya. Makanan kita sehari-hari aja. Seperti yang kata Dr. Johannes tadi, mungkin sekarang kita bisa makan steak yang ke barat-baratan, tapi besok kita mau nggak mau harus balik lagi ke budaya kita kan, ke keseharian kita. Itu Mbak Rosi. Jadi kita pergunakan digitalisasi ini dengan semaksimal mungkin agar kita bisa menyebarluaskan ilmu ini, edukasi ini, manfaat MSG bahaya atau enggak, kemudian penggunaannya bagaimana itu ke kalangan masyarakat luas. Nggak hanya ibu-ibu tapi juga generasi-generasi muda. Begitu Mbak Rosi. Terima kasih banyak Dr. Johannes membuka mata kita semua bahwa selama ini kan kita sering berpikir, aduh makanan sehat itu pasti nggak enak, jadi harus kalau mau diet juga makanan nggak enak. Hari ini clear banget dari Dr. Johannes bahwa ya makanan enak pasti relatif, tapi kita bisa mencari makanan enak sesuai dengan selera kita dan itu bisa sehat juga. Dan dalam penggunaan MSG misalnya, lah itu selama itu dipakai dengan secukupnya, ya kan terukur. Karena semuanya bahan makan apapun ya, kalau kebanyakan apapun itu ya nggak bagus ya dok ya. Jadi kita semua tentu ingin hidup sehat, tapi juga dengan menikmati hidup dengan makan enak. Dr. Johannes Chandrawinata, terima kasih banyak untuk waktunya. Maaf aku ganggu prakteknya. Terima kasih untuk sharing ilmunya. Terima kasih juga untuk Mbak Katarina Larasati, Product and Nutrition Section PT Ajinomoto Indonesia. Dokter, sehat selalu. Mbak Katarina, sehat selalu. Sehat selalu. Standby studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar.